Falamma bay'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raja'u ila al-Madinati fakana qudumuhum fi dzil hijjati fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah baqiyata dzil hijjati wal Muharram was Safar wa hajara ila al-Madinati fi syahri Rabi'in al-awwal. Faqadimaha litnatai asyarata lailatan khalat min. Tatkala mereka berbayat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pulang ke kota Madinah. Nah, jadi masing-masing tadi orang yang berbayat itu pulang ke Madinah. Maka kedatangan mereka itu terjadi di bulan Zulhijjah, dan Rasulullah tetap menetap di Mekah pada sisa dari bulan Zulhijjah. Begitupun bulan Muharram dan Safar. Dan Rasulullah berhijrah ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, dan Rasulullah datang ke Madinah pada tanggal 12 malam yang berlalu daripada bulan Rabiul Awal. Wa qad kanat Quraisyun lamma balaghahum islamu man aslama minal ansari ishtaddu ala man bi Makkah minal muslimina fa asabahum jahdun syadid. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu ketika sampai kepada mereka tentang keislaman orang yang berislam dari kaum Ansar, mereka itu makin keras atas orang yang ada di Makkah daripada umat-umat Islam, hingga menimpa akan umat Islam di Makkah kesusahan yang berat. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrati ila al-Madinati fa kharaju arsalan hatta lam yabqa ahadun minal muslimina bi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abu Bakar wa Ali ibni Abi Thalib fa innahuma aqama bi amrihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru an yu'dana lahu fil hijrah. Nah, tadi ya. Lalu menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah. Lalu mereka keluar arsalan bertahap, tunggal di kita, hingga tidak tertinggal satupun daripada umat Islam di kota Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang umat Islam yang lain tunggal di kita. Sesungguhnya mereka berdua masih bertahan dengan seperintah Rasulullah, dan Rasulullah menunggu diizinkan untuk berhijrah. Jadi sidin kada kalau nah ini ngarannya pemimpin sejati nih ya lah. Jadinya menyelamatkan apa dulu? Umat dulu ya lah. Jadi umat pengikut lebih dulu diselamatkan. Sidin pang menunggu saat datang izin dari Allah. Pas sudah selamat semuanya, datang izin yang dibawakan malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah diizinkan berhijrah. Nah, baru Rasulullah berhijrah. Wa islamul ansari lahu sya'nun kabirun fi tarikhil islami bal fi tarikhid dunya. Keislaman orang Ansar punya pengaruh besar, atau baginya itu perkara besar di dalam sejarah Islam, bahkan di dalam sejarah dunia. Mu'amaratu Quraisyin ala qatli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kesepakatan orang Quraisy atas membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad balagha ittihadu Quraisyin lil muslimina annahum yattarruhum ilal hijrati fa fariqun hajara ilal habasyati. Itu ada tulisannya Habasyah kan? Pakai shin. Hanya ha besar. Ha ganal kah? Bijar ya Habasyah ilal Habasyah. Cuma shin yang lah. Wadapu anu hamzah nih tulisannya. Sesungguhnya sampai kerasnya tekanan Quraisy kepada umat Islam bahwa mereka mendesak umat Islam kepada berhijrah. Satu golongan berhijrah ke Habasyah. Summa hajara man baqiya ma'a Rasulillah ilal Madinah. Kemudian berhijrah orang-orang yang tinggal bersama Rasulullah, hijrahnya ke Madinah. Walamma alimat Quraisyun tatabu'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijrati akhiran ilal Madinati. Wa qad sarat lahu syi'atan wa syi'atun lah wa qad sarat lahu syi'atun wa ansarun min ghairihim wa annahu ajma'a 'ala al-lihaqi bihim tashawaru fima yasna'una fi amrihi fajtama'u fi darin nudwah wa hiya dar Qusay ibn Kilab. Ketika mengetahui orang-orang Quraisy berturut-turutnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, berakhir hijrah ke Madinah, hingga jadilah bagi Rasul itu punya kelompok dan punya penolong-penolong dari selain mereka. Dan Rasulullah pun sepakat atas menyusul mereka. Maka orang-orang Quraisy bermusyawarah pada apa yang akan mereka buat pada urusan Rasulullah atau perihal Rasulullah. Hingga mereka kumpul-kumpul. Jadi kita tuh rembuk, ya kan, arti rembuknya itu kumpul-kumpul memenderakan apa nih yang kita lancarkan selanjutnya. Gimana mereka kumpul-kumpul di Darun Nudwah, yaitu rumahnya Qusay bin Kilab. Wa tasyawaru fi habsihi aw ikhrajihi anhum. Mereka bermusyawarah pada menahan Rasulullah atau mengusir Rasulullah dari mereka. Nafyuhu artinya mengasingkan Rasulullah. Antara dua, kita tahan, arti ditahan, di penjara, disekap, dipasung, atau yang sebutinnya apa? Diusir sama sekali. Summa tafaqu ala ayyatakayyaru min kulli qabilatin minhum fatan syaban jildan wa yaqtuluhu jami'an wa yatafarraqa damuhu fil qabail. Kemudian mereka bersepakat atas memilih dari setiap suku dari mereka satu pemuda yang gagah. Satu kabilah diambil satu pemuda, satu kabilah lagi diambil satu pemuda, sampai terkumpul semuanya itu jumlahnya 10. Fayaqtuluhu jami'an, lalu kesemuanya membunuh Nabi Muhammad sama-sama, hingga terpencarlah darah Rasulullah pada segala suku. Artinya pertanggungjawabannya dipikul sama-sama. Wala yaqdiru Banu Abdi Manafin ala harbihim jami'an, dan tidak akan mampu Banu Abdi Manaf atas memerangi mereka kesemuanya, karena tadi diambil daripada masing-masing suku hingga jadinya 10
10 suku. Kada mungkin Banu Abdi Manaf mampu memerangi 10 suku. Wa yuqal inna hadza kana ra'ya Abi Jahal. Dikatakan sesungguhnya ini adalah idenya Abu Jahal. Abu Jahal juga kalinya ya kan. Abu Jahal ini punya kedengkian ya kan. Behiri benar lawan Nabi. Ya itu tadi. Kenapa ya? Ketika orang masuk agama Islam, maka kesetiaannya dengan Islam itu setia benar. Kada hendak mencari ini, ya kah? Kada hendak mencari kepentingan. Semuanya dengan dasar keimanan, kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika orang sudah masuk Islam, maka orang itu harus tunduk dan patuh atas di bawah ketentuan undang-undang agama Islam. Kenapa tidak Abu Jahal karena masuk Islam? Ya itu. Kada hendak diatur salah satunya. Kada hendak diatur. Dan kalau sudah masuk Islam, bukan lagi menjadi pimpinan, bukan lagi menjadi orang yang dituakan, bukan lagi menjadi orang yang ditokohkan. Karena semuanya dianggap sama oleh Allah. Jadi di dalam Islam itu budak dan orang merdeka dianggap sama, artinya sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang mengunggulkan satu dari yang lain kecuali dengan keunggulan takwa. Siapa yang takwa, dia yang unggul. Siapa yang kada takwa, tetap juga kada unggul, walaupun itu dari kalangan terhormat. Wa hakadha najidu daiman isma Abi Jahal wa Abi Lahab fi kulli mu'amarati lidin Nabi. Begitulah, demikianlah kita dapatkan selalu nama Abu Jahal, nama Abu Lahab di setiap kesepakatan melawan Nabi Muhammad. Ya, apapun kesepakatan yang melawan Nabi Muhammad, selalu ada nama Abu Jahal dan Abu Lahab. Wa kulli ida'in wattihadin, dan setiap gangguan dan tekanan, ka'alla amalalahuma ghaira dzalika. Setiap gangguan dan tekanan seakan-akan tidak punya pekerjaan keduanya selain demikian. Iya benar, kada lagi gawian kecuali hendak mengganggu dan menekan Nabi Muhammad. Ya, seolah-olah yang ada bisi gawian lain ngaran Abu Jahal, Abu Lahab ini. Itu aja pikirannya ya kan. Pikirannya itu aja. Makanya kan Mas Nabi Muhammad dakwah ya kan, mendatangi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Di kem-kemnya, di tenda-tendanya, Nabi memperkenalkan diri sebagai Rasulullah. Abu Lahab selalu ada di belakang ya kan? Orang ini pendusta gitu aja. Setiap kali Nabi Muhammad dakwah, di belakang selalu ada yang ngaran Abu Lahab yang menghasut orang-orang yang didatangi Rasulullah. Ista'addu liqatlihi alaihi salatu wassalam min lailatihim. Mereka bersiap-siap membunuh Rasulullah di malam mereka. Wa ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan datang oleh Jibril akan Rasulullah. Jibril berkata, la tabit hadhihi al-lailata ala firashika alladhi kunta tabitu alaihi. Falamma kanatil atamah ijtama'u ala babihi yarsudunahu mata yanam fayatibuna alaihi fa amara aliyan ayyanama ala firashihi wa yattashihu bidihil akhdar wa ayyatakhallafa anhu liyuaddiya ma kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal wada'i ila arbabiha famtathala amruhu fakana awwala man syara nafsahu ibtigha'a mardatillah wa waqa bi nafsihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersiap-siap jadilah untuk membunuh Rasulullah di malam itu. Jibril datang kepada Rasulullah. Kata Jibril apa? Jangan bermalam, ikam jangan guring, atau jangan bermalam malam ini di atas kasurmu yang engkau biasanya tidur di atasnya. Artinya jangan bermalam di atas kasur yang biasanya Rasulullah tiduri. Maka tatkala tiba malam, mereka kumpul-kumpul di depan pintu Rasulullah mengintai Rasulullah kapan Rasulullah tidur, hingga nantinya mereka sergap atau
kita itu bunuh Rasulullah, maka Rasulullah telah memerintahkan Ali untuk tidur di atas kasur Rasulullah dan berselimut dengan selimutnya Rasulullah yang warna hijau. Dan Ali menggantikan Rasulullah. Tujuannya agar Ali bisa menyampaikan apa saja yang ada di sisi Rasulullah daripada barang-barang titipan kepada pemilik-pemilik asalnya. Karena Rasulullah itu kan banyak dititipi orang barang. Jadi Ali jangan tulak dulu hijrah, kembalikan dulu barang-barang titipan orang lain ke pemilik asalnya. Maka Ali melaksanakan suruh Rasulullah. Maka Sayyidina Ali itulah pertama kali orang yang mengorbankan jiwanya karena menuntut ridha Allah. Dan Ali melindungi dengan jiwa raganya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna naqul wallahu subhanahu wa ta'ala